Pada tutorial kali ini kita akan nyobain yang namanya buoyancy effector. Ya, namanya agak sulit disebut ya, dan sulit juga untuk dibayangkan. Pada dasarnya sebenarnya itu adalah untuk efek kita menggunakan air seperti kesana benda itu bisa mengapung di atas permukaan air. Jadi kita langsung coba aja, saya angkat dulu jembatannya. Saya akan coba memilih dua objek sekaligus air ini, dan kita akan tambahkan komponen yang tadi saya bilang di Physics 2D, ada namanya buoyancy effector 2D. Pada saat ditambahkan, dia juga memiliki warning yang kurang lebih mirip seperti kayak kita sudah bahas di video sebelumnya. Centang use by effector. Saya centang use by effectornya, dan lalu dia akan memiliki warning yang baru lagi. Di sini dia mintanya is trigger unchecked. Soalnya buoyancy effector 2D ini memerlukan is trigger dinyalakan. Jadi ini kita nyalakan juga seperti ini. Nah, untuk percobaannya, saya akan mencoba menggunakan kotak ini mungkin. Saya akan berikan collider sudah ada, dan saya mungkin akan berikan rigid body, supaya otomatis dia akan turun ke bawah dan mengikuti si airnya. Nah, jadi ini belum kita utak-atik ya, karena kita harus setting-setting sedikit, tapi kita langsung coba aja. Kita akan play, dan kita lihat efeknya itu, ya, dia tetap jatuh, cuma tadi kalau kalian perhatikan, dia sempat ketahan dulu sama si airnya itu, karena memang kita harus atur, yaitu kemampuan dari surface levelnya. Surface level di sini artinya dia itu permukaan air setinggi apa, yang memang secara default pada saat kita tambahkan adalah nilainya 0. Kita bisa geser, kalau kalian perhatikan pada saat kita geser, ada semacam kayak garis berwarna biru yang naik turun, ya itu yang menunjukkan ketinggian permukaan levelnya. Jadi kita akan sesuaikan dengan air kita yang kurang lebih tingginya 0,25 kelihatannya ya. Saya akan menggunakan 0,25 seperti ini mungkin. Dan density ini sebenarnya sih permukaan air ya, maksudnya kemampuan si air itu dia kalau kita baca, kita hover seperti density, kalau lebih higher, jadi nanti dia akan lebih tenggelam, tapi kalau nilai lebih rendah dia akan lebih melayang. Jadi semacam kayak ya density, sifat airnya itu seperti apa. Mungkin saya biarkan seperti ini dan saya akan coba jalanin. Nah, jadi kalau kali ini kalau kita coba, nah dia sekarang sudah mengambang, ya kan? Jadi kita permukaan airnya itu sudah mengambang ke sana seperti kayak air, jadinya seperti itu. Cuma mungkin ini dia airnya itu berada di belakang ya. Jadi kita coba dia majukan ke depan layernya. Waktu itu sudah dibahas di tutorial sebelumnya gimana mengatur order in layernya. Saya akan bikin dia menjadi satu sehingga dia pasti akan ada di depan. Jadi dengan begitu kalau kita play harusnya dia ya kelihatannya lebih cocok lah seperti itu. Nah, itu yang itu kita settingan yang namanya surface level dan density. Density-nya lebih tinggi ya, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Satu lagi adalah mengatur flow. Flow ini artinya airnya itu tidak sekedar air diam saja, tapi airnya itu bisa ya ada gelombangnya. Jadi kita bisa air itu akan mendorong objeknya. Nah, di sini kita mesti mengatur angle-nya dulu. Dimana angle itu maksudnya gerakan airnya kemana? Ke kiri atau ke kanan. Kita kasih nilai 180 derajat karena ini berbentuk angle, jadi dia otomatis kalau 180 derajat harusnya kalau nggak ke kiri ke kanan. Magnitude ini adalah kemampuannya, yaitu kemampuan dorongnya. Kita kasih angka mungkin 5 karena ini tidak terlalu besar ya, airnya tidak terlalu banyak, mungkin saya kasih angka tidak terlalu besar. Dan kalau variation itu sebenarnya kalau kalian mau bikin variasi kemampuan dorongnya itu random. Misalkan kalau saya masukin 5 di sini, artinya dia akan bikin kemampuan dorong airnya itu dari 5 sampai 10 ya, karena 5 tambah 5, jadi dia akan random antara 5 sampai 10. Tapi ya itu terserah kalian sih sebenarnya maunya seperti apa, karena airnya tidak terlalu lebar jadi mungkin nggak akan begitu kelihatan hasilnya seperti apa. Kita coba aja langsung. Ketika magnitudo 5 saya turunin jalan seperti ini dan kita lihat, nah dia kedorong ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bikin angkanya itu 0, jadi kita kembalikan ke 0, pasti arahnya itu ya 0 atau 360 derajat ya, karena kebalikan dari 180 berarti 360 derajat, putar arah sebaliknya. Jadi otomatis dorongnya itu akan ke sebelah ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang namanya buoyancy effector, memberikan efek kita seperti kayak ada di atas air seperti itu, yang tentunya nanti bisa kita pakai pada karakter kita. Ini kita cuma contohkan menggunakan box sederhana saja seperti itu. Ya, sekian tutorial kita hari ini. Thank you for watching, keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.